usah mbah, mungkin kaki Asih hanya kesemutan. Bohongnya. Tak apa, biar kulihat dulu, jawab Mbah Mar. Jangan mbah, mungkin penyakit kulit Asih sedang kambuh, tidak ada hubungannya dengan janin yang dia kandung. Bohongnya lagi. Aku sama sekali tak memiliki penyakit kulit. Kenapa seolah-olah ibu sangat tidak ingin Mbah Mar melihat kakiku? Apa maksudnya? Namun Mbah Mar tetap memaksa. Dia berhasil menyingkap selimut yang menutupi kakiku. Mas Herman dan ibu saling memandang dengan tatapan lesu. Aku sungguh tak mengerti dengan tingkah ibu dan anak itu. Ya Allah, ucap Mbah Mar sembari menutup mulutnya. Dari ekspresinya, aku bisa menebak jika dia sangat terkejut. Memang, luka itu menurutku juga sangat aneh. Terdapat luka memar hitam kebiruan di pergelangan kaki yang melingkar rapi sebesar 2 ruas jari orang dewasa. Lebih anehnya, rasa sakit yang ditimbulkan oleh luka memar seharusnya tak sampai separah ini. Kenapa kau tidak bilang padaku, Darmi, jika menantumu telah bertemu dengan hantu Suwarni? Tanyanya dengan marah. Maaf mbah, jawab ibu dengan terbata-bata. Kau juga Herman, kenapa kau tak bilang sejujurnya? Kenapa kau hanya bilang jika istrimu sakit perut biasa? Lagi-lagi Mbah Mar marah. Maaf mbah, saya takut jika mbah tahu yang sebenarnya, nanti mbah tak mau menolong istri saya, jawab Mas Herman dengan ketakutan. Tentu saja aku tidak akan mau. Sekarang juga antarkan aku pulang, dan jangan pernah datangi aku lagi jika terjadi apa-apa dengan istrimu, jawabnya ketus. Tapi mbah, saya mohon, hanya mbah yang bisa kami mintai tolong, ucap ibu dengan memelas. Darmi, kau bukan penduduk baru di kampung ini. Kau tentu sudah tahu sefatal apa jika wanita hamil telah ditandai oleh Suwarni. Saya tahu mbah. Jika kau tahu, kenapa kau sampai teledor seperti ini? Kau tak perlu minta maaf padaku, karena bukan aku yang akan merasakan kesakitan itu. Lalu, kami harus bagaimana mbah? Aku tidak tahu. Jangan melibatkan aku atau siapapun jika itu berkaitan dengan arwah Suwarni. Setelah berkata seperti itu, Mbah Mar langsung berdiri dan berniat meninggalkan rumah. Namun Mas Herman dan ibu mertua kompak menghalangi jalan Mbah Mar. Bahkan keduanya sampai bersimpu. Mbah, kami mohon, bantu kami kali ini saja. Mohon ibu. Maaf Darmi, aku tidak bisa. Lalu, kemana kami harus mencari pertolongan jika bukan pada Mbah Mar? Kali ini Mas Herman yang angkat bicara. Kenapa mereka tak membawaku ke rumah sakit saja? Kenapa harus pada Mbah Mar? Mbah Mar menarik nafas panjang, lalu melepaskan pegangan mereka. Tumbuk 3 ruas bawang putih dan 1 ruas bangle. Lalu kau sebarkan di setiap juru kamar ini. Semoga itu bisa membantu untuk sementara. Sekarang antarkan aku pulang. Siapkan obor dan pastikan kau mengisi minyaknya hingga penuh. Jangan sampai obor itu padam sebelum kau sampai ke rumah, atau kau tahu akibatnya. Baik mbah. Sepertinya Mbah Mar benar-benar marah kali ini. Mas Herman langsung keluar kamar mengikuti Mbah Mar, sedangkan ibu pergi ke dapur untuk melaksanakan perintah Mbah Mar. Tak berselang lama, mereka berdua pergi, menerjang kegelapan malam. Entah sudah pukul berapa saat ini. Yang pasti, kokok ayam belum terdengar. Itu berarti waktu masih tengah malam. Sedangkan aku masih berbaring dengan rasa sakit dan juga gelisah. Aku takut terjadi apa-apa dengan bayi dalam kandunganku. Menyesal, sudah pasti. Kalau tahu akibatnya akan seperti ini, sudah pasti aku lebih baik tak makan bakso hingga tahun depan. Ibu datang dengan membawa tumbukan bawang putih dan bangle di atas piring kecil. Dari raut wajahnya, aku tahu jika ibu sedang marah padaku. Setelah tumbukan bawang putih dan bangle sudah tersebar di 4 penjuru kamar ini, ibu duduk di sampingku dengan wajah datar. Sekarang ceritakan pada ibu, apa yang sebenarnya kamu lakukan di rumah kosong itu malam-malam seperti ini? Tanya ibu dengan nada datar. Kenapa ibu tidak tanyakan pada Mas Herman? Herman? Apa maksudmu? Ibu yang sejak tadi membuang muka langsung menoleh kepadaku. Iya bu,
aku pergi membeli bakso Pak De Ali sebelum maghrib. Lalu saat pulang aku bertemu Mas Herman di jalan, dan dia yang mengajakku untuk berteduh di rumah kosong itu karena hujan sangat deras. Asih menceritakan semuanya tanpa ada yang terlewat. Jangan mengada-ngada sih, Herman sudah sampai ke rumah sebelum hujan turun. Bagai tersambar petir aku mendengar kalimat ibu barusan. Jelas-jelas itu Mas Herman. Aku masih ingat betul saat kami berpegangan tangan dan berbelok ke rumah itu. Dan tidak ada yang aneh sedikit pun kala itu. Betul Bu, Asih tidak bohong. Mas Herman sendiri yang menarik tangan Asih untuk berteduh di rumah kosong itu. Aku tetap kekeh dengan keteranganku. Begitupun dengan ibu. Ibu selalu katakan, jika pamali keluar maghrib untuk perempuan, terutama ibu hamil seperti kamu, kenapa kamu tidak mau mendengar kata-kata ibu? Ibu menekankan setiap kalimat yang diucapkan. Maaf Bu, Asih salah, jawabku lirih. Mungkin yang mengajakmu ke rumah itu bukan Mas Herman yang asli. Maksud ibu? Waktu maghrib itu waktunya setan berkeliaran. Siang untuk kita, sedangkan malam untuk mereka. Sedikit banyak aku mengerti makna kalimat tersebut. Bu, panggilku. Dia tak menjawab, tapi aku yakin dia mendengar panggilanku. Apa ini sangat fatal? Pertanyaan konyol memang. Dia hanya menghembuskan nafas kasar, lalu menunduk lesu. Di luar rumah terdengar seperti suara orang yang sedang menyeret ranting kering di dinding kamar bagian luar. Kebetulan rumahku hanya berdindingkan anyaman bambu. Ibu langsung mendekat ke arahku dengan mata yang terus mengawasi jendela. Ibu, suara apa itu? Rasa sakit pada perut dan kakiku seketika hilang dan berganti dengan rasa takut. Shh. Ibu menempelkan telunjuknya di depan bibir untuk menyuruhku diam. Dia merangkak dengan sangat pelan mendekati jendela kamar, kemudian mengintip dari jendela untuk memastikan. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar. Yang pasti, ibu kembali dengan wajah pusat pasi, lalu memelukku erat-erat. Ada apa ibu? Ucapku berbisik. Suarni, jawabnya tak kalah berbisik. Yang ku tahu, Suarni adalah penghuni rumah kosong semalam. Selain itu, Mbah Mar juga berkali-kali menyebut nama itu. Itu artinya dia masih mengikutiku sampai ke rumah. Bagaimana ini Bu? Ibu hanya menggeleng lemah dengan wajah ketakutan. Berdoalah, hanya itu yang bisa kita lakukan saat ini. Kami berdoa sebisa masing-masing. Tak lupa aku pegang erat perutku. Kuharap dia hanya mengincarku. Jangan sampai hantu Suarni juga mengincar bayi dalam kandunganku.